Grobogan adalah wilayah terluas kedua setelah Cilacap di Jawa Tengah yang mempunyai luas hampir 2.000 km persegi, mencakup 19 kecamatan dan 280 desa atau kelurahan. Dengan kontur tanah lembah dan pegunungan, Grobogan memiliki hasil pertanian melimpah seperti padi dan jagung. Akan tetapi dengan kontur tanah lembah dan pegunungan, daerah ini sering dilanda banjir dan kekeringan. Meskipun sumber pangan melimpah, di Grobogan terselip kondisi yang tidak pernah kita bayangkan. Data tahun 2004 menunjukkan bahwa penduduk Grobogan tertinggal dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pengetahuan. Banyak anak usia 16 sampai 18 tahun sudah menikah karena putus sekolah. Seorang perempuan usianya masih di usia anak, dilamar oleh laki-laki. Kewajiban yang harus saya sampaikan yang kaitannya dengan perlindungan anak, termasuk pencegahan pernikahan anak. Terlihat jelas pernikahan anak sangat merugikan dan berisiko. Perkembangan psikologi anak, khususnya anak perempuan. Berdasarkan data Pengadilan Agama Grobogan tahun 2012, jumlah kasus pernikahan anak mencapai 1.947 kasus dan perceraian mencapai 2.906 kasus. Banyak perempuan usia produktif memiliki anak dan harus bekerja sampai keluar daerah. Tidak jarang, hal ini dimanfaatkan oleh oknum penyalur tenaga kerja ilegal hingga terjadi kasus trafficking. Karena pernikahan dini, anak tidak mendapatkan hak kasih sayang dari orang tua. Banyak di antaranya salah dalam pergaulan, sehingga banyak kasus pencabulan dan kekerasan terhadap anak. Ini karena pelakunya anak, kita mau nggak mau tetap berusaha, meskipun itu ancaman hukumannya kalau pelecehan seksual, persetubuhan itu kan minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun kan. Nah itu, jadi tetap kita usahakan untuk demi anak ini gitu. Namanya Lembaga Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Swatantra Kabupaten Grobogan. Lembaga Swatantra ini sudah menangani dengan cara kita kerjasama dengan Lembaga Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender Anak di Provinsi Jawa Tengah. Di sana saya minta informasi, ternyata benar. Dan memang punya salon, terus tugas pekerjaannya mencarikan pekerjaan di luar negeri. Dalam kasus trafficking, dinas terkait dan masyarakat yang tergabung dalam organisasi Swatantra mencoba untuk membantu para korban. Upaya pencegahan pernikahan anak menjadi salah satu perhatian Plan. Bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat, Plan mendorong agar anak-anak bisa terhindar dari pernikahan anak. Di Desa Padang, Kabupaten Grobogan misalnya, terdapat kelompok anak yang gencar melakukan kampanye pencegahan pernikahan dini. Nurul, yang mewakili kelompok anak tersebut, bahkan sempat melakukan penelitian sederhana tentang pernikahan anak dan dampak yang ditimbulkan. Dia tidak bisa bermain, tidak bisa berpartisipasi, tidak dapat melanjutkan sekolahnya, bahkan cita-citanya itu terkubur kayak gitu. Dari tahun 2007 sampai tahun 2012 ada sekitar 31 anak yang menikah, 26 diantaranya itu perempuan. Masalah gizi dan kesehatan anak juga menjadi perhatian Plan di Grobogan. Karena kurangnya pengetahuan akan gizi dan ASI, banyak anak-anak di Grobogan mengalami tumbuh kembang yang kurang maksimal. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Plan gencar mengkampanyekan pemberian ASI eksklusif. Data dari Dinas Kesehatan Grobogan pada tahun 2010, hanya sebesar 8,10% ibu yang memberi ASI eksklusif pada anaknya. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pemberian ASI eksklusif. Di Grobogan, difasilitasi teman-teman Plan, kita melatih untuk teman-teman bidan sebagai fasilitator dan konselor untuk ASI eksklusif di puskesmas. Kemudian juga dari asas legalitas kita buatkan peraturan bupati di mana eksplisit disebutkan
tenaga paramedis dan medis tidak boleh memberikan susu formula kepada masyarakat tanpa indikasi. Karena apa? Pertimbangannya bahwa ASI adalah formulasi susu terbaik untuk bayi. Menurut data Badan Pusat Statistik 2012, pada tahun 2011, di Grobogan terdapat 3.448 orang yang mengalami tuna tubuh, 2.159 tuna mental, 1.476 tuna rungu, dan 990 tuna netra. Jumlah ini sangatlah besar untuk ukuran satu kabupaten. Dengan tingginya jumlah orang yang berkebutuhan khusus, Plan membantu pemerintah dalam memperluas akses anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses pendidikan melalui program sekolah inklusi. Masih di bidang pendidikan di Grobogan, Plan juga mempromosikan program sekolah aman dan ramah anak. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko bencana di sekolah. Kegiatan yang dilakukan diantaranya perbaikan gedung dan membangun kapasitas anak-anak dan komunitas sekolah di bidang kebencanaan. Di bidang kesehatan dan penyehatan lingkungan, Plan dan pemerintah Kabupaten Grobogan telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan kebiasaan buang air besar di sembarang tempat atau BABS. Salah satu intervensi yang dilakukan adalah dengan mendorong lahirnya wirausaha di bidang sanitasi, sehingga masyarakat bisa memiliki fasilitas sanitasi sehat yang terjangkau. Nah, kalau hidup sudah kebiasaan, itu memang ya agak sulit merubahnya. Kalau sejak awal itu kalau enggak dari kecil itu kan enggak mungkin ya Mas. Paling tidak umur 1 tahun atau 1,5 tahun kan seperti itu. Nah, kalau pakai kloset jongkok biasa itu anak-anak kelihatan kan enggak mau. Nah, saya reaksi seandainya saya membuat lubangnya saya kecil sedikit itu bagaimana. Nah, ternyata itu saya ramal sudah agak jadi saya lanjut membuat kloset ramah anak seperti itu. Tapi pertama kali membuat mallnya itu ya memang agak sulit, itu memang membutuhkan waktu dan inovasi yang lebih banyak karena belum tentu satu kali jadi kan seperti itu, harus pakai pengorbanan. Dengan adanya intervensi di bidang kesehatan dan penyehatan lingkungan, kualitas kesehatan anak-anak meningkat karena masyarakat Grobogan lebih sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Setelah 11 tahun Plan berkarya bersama masyarakat dan pemerintah di Grobogan, banyak perubahan yang terlihat. Untuk bisa membebaskan semua desa menjadi ODF, ini masih merupakan keinginan yang belum terwujud. Tetapi insya Allah dalam waktu dekat ini, karena dari Plan sudah sedemikian rupa, separuh lebih sudah dibantu untuk desa-desa di Grobogan bisa bebas ODF. Yang pendidikan juga sudah dibantu mungkin dengan program-program sekolah ramah anak, kemudian bidang bencana alam juga sudah mengadakan beberapa kali pelatihan mengenai mitigasi, evakuasi dan sebagainya. Kenangan pendampingan pemerintah daerah dan Plan ini sangat berkesan, luar biasa di daerah kami. Pemerintah daerah sangat mengucapkan terima kasih. Ini kiprahnya sudah betul-betul nyata, membuat Grobogan bisa lebih maju dan lebih sejahtera. Dari apa yang telah dilaksanakan Plan dengan pemerintah Kabupaten Grobogan, sehingga kita bisa menghasilkan satu regulasi di bidang anak, perlindungan terhadap anak. Kabupaten Grobogan punya perda, sehingga Kabupaten Grobogan mendapatkan penghargaan mengenai perlindungan anak. Kita punya duta kaitannya dengan pernikahan secara dini. Jadi kita punya duta namanya Mbak Nurul, ya itu sudah diundang di PBB, ya itu karena menjadi duta Kabupaten Grobogan. Saya ucapkan terima kasih pada Plan yang telah bekerja sama dengan Kabupaten Grobogan yang memberikan warisan-warisan yang luar biasa. Terutama nama Grobogan bisa tampil di tingkat internasional. Selama 11 tahun, Plan Indonesia diberi kesempatan untuk turut mewarnai dinamika pembangunan di Kabupaten Grobogan. Plan hadir di tengah-tengah masyarakat, anak-anak, atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
keberadaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 sebagai jaminan hukum dan politis bahwa pemerintah dan masyarakat siap mempromosikan hak-hak anak untuk mengakhiri kemiskinan anak. Izinkan saya mewakili staf Plan Indonesia Program Unit Grobogan menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang tak terhingga kepada pemerintah daerah, masyarakat, anak-anak, dan stakeholder se-Kabupaten Grobogan.